pagi. Mohon maaf Wida, saya Yuni Pujiastuti selaku calon guru penggerak Angkatan 8 mohon izin untuk mewawancarai panjenengan terkait dengan tugas CPP saya, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya mulai mewawancarai panjenengan, mohon kiranya panjenengan memperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Yuni atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Perkenalkan, saya Widayati MPD selaku Kepala UPT SMPN 3 Sukojayan Kabupaten Blitar. Monggo bisa dilanjut. Terima kasih Bu Wida atas perkenalannya. Bu Wida selaku Kepala UPT SMPN 3 Sukojayan, tentunya panjenengan selama pengemban amanah ini sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang tentunya itu menguras pemikiran panjenengan, karena mungkin masalah-masalah yang harus diputuskan itu saling bertentangan. Seperti itu ya Bu Wida ya. Nah, di sini izinkan saya mulai untuk mewawancarai panjenengan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Wida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Begini ya Bu Yuni, kebetulan saya merupakan guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, sehingga seingat saya juga pernah mendapatkan suatu materi tentang pengambilan keputusan itu. Nah, untuk mengenali apakah itu sebagai bujukan moral atau dilema etika, seingat saya kita harus lihat dulu. Jadi, kalau dilema etika itu ditandai dengan benar versus benar. Kalau bujukan moral itu sudah ditandai dengan salah versus benar. Nah, itu yang menjadi dasar apakah permasalahan atau kasus ini merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Saya kira itu Bu Yuni. Terima kasih Bu Wida. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Wida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar dua-duanya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi selama saya membantu tugas sebagai kepala sekolah ini, saya juga pernah dihadapkan pada suatu permasalahan atau kasus dilema etika, di mana keduanya mengandung nilai kebenaran. Nah, karena saya pernah mendapatkan pengetahuan pada saat saya ikut PGP Angkatan 4 di Kabupaten Blitar, itu kita dalam pengambilan keputusan itu bisa menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, ini seringkali juga saya terapkan dalam pengambilan keputusan di mana saya dihadapkan pada suatu permasalahan dilema etika. Baik, terima kasih Bu Wida. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wida lakukan selama ini? Ya, jadi kembali lagi, ya, saya biasanya juga tetap mengacu pada 9 langkah pengambilan keputusan. Itu diantaranya adalah mengenal nilai yang ada dalam permasalahan itu dulu, kemudian menentukan keterlibatan yang ada dalam kasus tersebut, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi terus pengujian benar dan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema jika memungkinkan, dan akhirnya saya mengambil suatu keputusan, kemudian saya merefleksikan kembali keputusan itu. Walaupun kadang dalam 9 langkah itu tidak terpenuhi semua komponennya, tapi minimal dalam pengambilan keputusan yang kasusnya dilema etika, saya menggunakan itu. Dan saya sangat cenderung untuk melihat kembali keputusan itu dan merefleksikannya. Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini tidak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang saya anggap efektif itu pengambilan keputusan yang kasusnya dilema etika itu kan versus benar sama benar, dan itu sangat berat sekali. Kalau kita mempunyai opsi trilema itu lebih bagus, tapi biasanya yang paling mendukung itu adalah fakta-fakta yang harus dikumpulkan dulu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Nah, itu yang paling penting untuk kita jadikan sebagai acuan atau faktor pendukung dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika.
Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi gini, walaupun kita dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau pengambilan keputusan kasus dilema etika itu sudah menggunakan 9 langkah, tetapi kadang setelah merefleksikan itu ternyata ada sesuatu yang harus kita betulkan. Jadi istilahnya pengambilan keputusan itu tidak selamanya sempurna. Contohnya gini, bisa muncul suatu komplain, ya, komplain dari pengambilan keputusan yang sudah kita lakukan. Tetapi bukan berarti pengambilan keputusan itu salah. Tetapi setelah dari hasil refleksi itu mungkin ada komplain atau ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan suatu tindak lanjut dari apa yang keputusan yang sudah diambil. Untuk selanjutnya, apakah Bu Ida memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah nanti Bu Ida langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ida selama ini jalankan? Menurut saya pada kenyataannya di lapangan itu kasus dilema etika atau permasalahan tentang dilema etika ini saya tidak pernah menjadwalkan karena itu menurut saya situasional dan kondisional sesuai dengan kebutuhan yang ada pada realita di lapangan itu. Jadi kalau suatu permasalahan itu memang urgent atau segera diambil keputusan, ya saya akan melakukan keputusan. Tapi apabila permasalahan itu membutuhkan suatu fakta-fakta tambahan, faktor-faktor pendukung dan tidak harus ditentukan dalam waktu yang cepat, ya saya akan melakukan itu dalam waktu yang lama. Sehingga penyelesaian permasalahan pengambilan keputusan ini saya lebih cenderung ke situasional dan kondisional. Baik, Bu Ida, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi gini, karena di sekolah itu saya punya staff, saya punya tim guru, dan saya berkolaborasi, selalu berkolaborasi, baik itu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Nah di sini saya adalah penanggung jawab utama, bukan berarti saya bisa semena-mena untuk membuat pengambilan keputusan. Nah yang sangat mendukung itu adalah tim guru dan staf saya yang mudah untuk diajak komunikasi berkaitan dengan kasus-kasus pengambilan keputusan dilema etika. Bahkan ini juga kadang saya dibantu dalam pengumpulan fakta-fakta ataupun siapa saja yang terlibat dalam kasus itu sehingga mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk yang terakhir ya Bu Ida, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida dalam mengambil keputusan untuk dilema etika? Ini, saya sangat bersyukur sekali mengikuti PGP Angkatan 4 ya, Kabupaten Blitar, karena di situ sangat membekali pemimpin pembelajaran apabila berada dalam situasi pengambilan keputusan yang kasusnya dilema etika. Dengan 9 langkah itu, kalau kita lakukan, kita terapkan dalam pengambilan keputusan, saya rasa selama ini tidak ada yang begitu membebani. Istilahnya apa? Keputusan itu bisa berlaku atau bisa dilaksanakan dan tidak merugikan siapapun. Baik Bu Ida, terima kasih Bu Ida telah berkenan untuk menjawab wawancara dari saya, melakukan wawancara ini karena ini berkaitan dengan tugas Bu Ida selaku pemimpin yang biasanya sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dan harus diputuskan bentuk keputusannya, bentuk hasilnya seperti apa, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap lembaga sekolah yang Bu Ida pimpin. Terima kasih Bu Ida atas waktunya yang telah berkenan untuk saya wawancara. Selamat bertugas Bu Ida. Terima kasih, tetap semangat untuk menjadi pemimpin masa depan. Sama-sama Bu Lili, terima kasih atas kesempatannya, sukses selalu untuk panjenengan. Saya kira di pendidikan guru penggerak ini sangat besar manfaatnya, semoga panjenengan segera lulus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ida.